Shalom teman-teman kita semuanya. Sama-sama kita mau puji Tuhan hari ini. Kebaikan Tuhan gak pernah berakhir di dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama kita mau sembah Tuhan teman-teman. Kebaikan Tuhan yang gak pernah habis di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Kasih-Mu tulus Tuhan. Kasih-Mu jujur dan murni untuk setiap kami. Kami mau naikkan penyembahan kami. Kebenaran-Mu di batinku.
percaya kita generasi muda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Lambaikan tangan tinggi-tinggi coba. Sama-sama katakan Tuhan punya masa depan buat saya. 2, 3 katakan Tuhan punya buat saya. Tepuk tangan meriah dulu bagi Yesus Kristus. Saya sharing-sharing aja. Ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 9. Berkata seperti ini. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan anugerah yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Kalau saya ada sebagai anak pendeta juga. Saya anak pendeta juga, bahkan cucu pendeta juga. Cucu. Kalau saya lihat, saya sebagai anak pendeta atau cucu pendeta, ada suka dan duka yang dialami ya. Sharing-sharing aja. Kalau sukanya apa sih? Kalau misal sukanya sebagai anak pendeta itu apa? Beberapa hal di sini kalau saya rasa itu ini membuat jadi kayak terlihat spesial di mata jemaat gitu. Wah, ini anaknya pendeta ini. Jadi ada beda gitu. Oh, ini anaknya pastor ini ya. Oke. Nah, kelihatannya jadi orang agak sedikit lebih segan, sungkan gitu. Saya sih biasa-biasa saja. Tapi orang lebih kayak, oh shalom, halo shalom, mantuk-mantuk begitu saudara. Terus hal itu masih sukanya kan ya. Kayak di accept begitu kan. Terus kalau misal sukanya sebagai anak pendeta apa? Yang kedua saya rasa itu punya banyak kesempatan untuk melayani. Ada banyak pelayanan yang terbuka sekali karena Papa sempat berkata mau apa? Apapun yang Tuhan suruh kamu atau talenta apa yang Tuhan taruh, kamu berkarya aja. Justru aku ini lagi nunggu kan. Jadi ya terbuka sekali banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian satu persatu saya coba dan berjalan terus sehingga sampai ada di waktu-waktu semacam ini. Kalau saya pribadi jujur, saya lebih suka bagian di dalam menyampaikan kayak kenabiannya itu. Maksudnya kayak yang sangat unik adalah kemarin waktu khotbah kebangkitan itu yang terjadi adalah materi itu belum ada, sama sekali tidak ada. Tiba-tiba muncul cuman poinnya saja. Judulnya apa, poinnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu enggak ada isinya sama sekali. Jadi isi kesaksian, ngarahnya kemana, itu enggak ada sama sekali. Aduh Tuhan, ini kok bisa enggak ada isinya, dari mana ini, saya ini bentar lagi mau naik, ini harus bicara apa begitu kan. Terus yang terjadi adalah ya sudahlah, Tuhan minta penyertaan, urapan dan lain sebagainya. Tiba-tiba yang terjadi adalah di atas mimbar itu, ya saudara-saudara yang dicintai Tuhan, hari ini hari kebangkitan. Saya agak panjang-panjangkan begitu kan. Akhirnya masuklah poin pertama, kebangkitan. Yang pertama adalah, apa itu judulnya, berarti poin 1 itu. Nah entah gimana, di atas mimbar itu baru materi muncul semua saudara. Ilustrasinya apa, ngarahnya ke sini, terus hasilnya begini, terus poin kedua itu, jadi di catatan cuma poin-poin aja. Selesai ibadah, saya langsung tanya kepada istri saya sama Agatha nggak salah, ingat tidak tadi aku ngomong apa saja? Oh iya, ingat ya. Ayo coba catat, habis ini larinya kemana? Nah itu entah gimana, kan ada orang yang kalau disuruh persiapan khotbah itu, dia seminggu itu nggak selesai saudara. Tapi ini malah 5 menit gak dapat khotbah, justru 5 menit itu juga malah muncul. Nah ya mungkin saya kemarin bicara sama mami saya juga, wah itu ya talenta khusus itulah, karunia khusus lah, bersyukur gitu. Nah dari situ saya belajar ada banyak kesempatan yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Itu yang kedua. Sukanya apa lagi? Sebagai anak Tuhan sukanya adalah memiliki pengalaman yang tak terlupakan. Nah itu dia. Karena saya bisa ketemu dengan berbagai macam orang, dari berbagai macam kalangan, dari pengalaman yang berbeda-beda, tanpa saya harus mengalami itu dulu.
Jadi teman-temannya papa, terus rekan-rekannya ayah, terus ada seorang ini, ada seorang itu. Saya bisa mendapatkan kisah hidup orang itu dan dia bisa cerita kepada saya tentang apa yang Tuhan kerjakan. Wah, itu pengalaman yang sangat tak terlupakan. Bisa ketemu sama orang besar, bisa ketemu sama orang ini, siapa yang ada kayak di Wong Hang itu, Pak Peter itu, dia bisa cerita pada saya pengalaman ini. Itu pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan. Jadi secara nggak langsung itu privilege untuk membawa kita langsung dibawa kepada bertemu dengan orang-orang yang seakan-akan Tuhan sendiri yang bisa membawa. Nah itulah, itu sukanya. Nah sekarang dukanya duka sebagai anak hamba Tuhan apa? 2 sih biasanya saya lihat. Yang pertama adalah orang-orang menempatkan standar yang lebih tinggi atas mereka. Gitu biasa. Wah, anak pendeta ini harusnya. Terus standarnya tinggi gitu kan. Terus, nah yang lucu itu begini saudara, namanya saya kan juga manusia kan. Nah sebagai manusia itu nggak sadar kalau misal itu salah. Dan yang terjadi dulu waktu saya dari Australia, sempat juga disuruh untuk dipercaya beberapa komunitas. Dan saya kan biasa aja gitu, apa adanya saja, selengean juga kadang-kala kan. Dan yang terjadi adalah saya itu kebelet pipis saudara. Nah waktu saya kebelet pipis, pas lagi pergi ke mana itu, ke satu tempat restoran, terus nahan terus sama teman-teman rame-rame itu ya. Orang mana itu, orang Malaysia dan berbagai macam orang gitu ya. Kalau nggak salah 5 orang itu. Habis gitu mau pulang tapi nganternan orang dulu ini. Nah, akhirnya saya nggak tahan kan, akhirnya saya pipis di pinggir jalan deketnya pohon situ. Sudah cur gitu ya, akhirnya lega kan gitu. Saya lihat itu dilihat sama teman saya langsung ilfil sama saya. Dengan berkata, ini anak pendeta kok kenceng di pinggir jalan ini. Aku mikir, loh lah, itu salah ya? Ya salah, nggak benar, carilah toilet dan kau pipis di situ kan gitu. Tapi saya mikir satu hal itu, wah, berarti manusia itu melihat itu dengan kacamata yang agak tinggi dan kita itu kadang-kadang seperti hidup di dalam akuarium gitu yang disaksikan oleh banyak orang gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya tinggal ada solusinya. Solusinya adalah bahwa ya kita jadi seperti apa yang sudah Tuhan standarnya aja gitu loh. Kan kita nggak bisa menyenangkan semua manusia, tapi hiduplah seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Terus dukanya apa lagi? Dukanya adalah ekspektasi yang besar. Tadi juga dikatakan toh, ayo sebagai anak kau harus bisa melanjutkan lebih besar, lebih dahsyat. Seperti apa kata firman Tuhan, di mana engkau akan dapat melakukan 2 kali lebih besar, lari lebih kencang, tongkat estafet dan bla 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 dan sebagainya. Ya dari situ saya cuma belajar satu hal, setia dalam perkara kecil, terus berjalan menuju sampai pada kesudahannya. Itu saya kalau saya lihat ditanya ya, sukanya apa, dukanya itu. Tetapi secara pribadi sendiri yang ingin saya coba sampaikan, sebagai anak hamba Tuhan tuh cuma punya 2 saja yang paling penting. Yang satu adalah tentang ngalami Tuhan secara pribadi. Nah itu penting sekali. Karena nggak bisa saudara kita, saya yang ngalami Tuhan. Nggak ngalami Tuhan. Yang ngalami Tuhan lah opa saya. Yang ngalami Tuhan papi saya. Saya nggak ngalami Tuhan ya nggak bisa saudara. Dan itu tidak bisa langsung otomatis. Karena apa yang dialami oleh opa saya sama yang dialami oleh ayah saya itu beda dengan apa yang saya alami. Dan saya harus betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya saya protes sama Tuhan waktu itu. Dengan berkata begini, gini loh Tuhan, kalau memang betul kau mau pakai aku, kasihlah aku tanda ini gitu kan. Maksudnya tanda gimana? Lah opa aku kan nabrak anak. Sehingga anak itu tidak mati tapi bisa hidup. Padahal jadi mau lari-lari ngejar layangan, ditabrak pakai Mini Cooper, langsung naik ke atas, mendarat di kaca mobil, terus kacanya retak begitu, hidung keluar darah, mulut keluar darah, telinga keluar darah, semua orang langsung mau ngejar opa saya, mau dimatikan. Tapi dia lari ke gereja dan dia minta, Tuhan jangan sampai mati ini Tuhan, karena orang tuanya anak berkata, ini anak mati, Anda mati juga. Akhirnya toh doa, puji Tuhan dan hidup.
Dan akhirnya dari situ opa saya berkata, seumur hidup nyawa sambungan ini aku akan terus lanjutkan untuk melayani Tuhan. Itu opa. Tapi juga ngalami yang dimana dia sakit sembuh liver ya. Begitu sakit, ya Tuhan layani, sembuh. Habis itu sakit lagi, sembuh. Akhirnya dilihat ini gimana kok tidak bisa hidup baik dan sehat begitu. Mama bilang sama emak, papanya Pak Yusa, ini loh dulu Mami Yusa ini pernah janji sama Tuhan, kata mamai saya ke papanya, ke maminya itu. Kalau misal sembuh pengen nasar. Nah emak berkata sama papa begini, gini loh kalau sudah nasar ya sudah genapi saja. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan puji Tuhan saudara sampai sekarang liver gak ada, sekarang sehat dan aktif melayani Tuhan dengan spektakuler. Gua gimana? Akhirnya saya nunggu Tuhan. Nabrak anak ya, tapi sakit semua ya enggak, tapi ya enggak mau juga Tuhan. Soalnya yang saya lakukan ini di Australia nih. Di Australia itu saya diam aja, saudara nggak usah doa, nggak usah sembahyang, nggak usah baca firman, sudah pokoknya sudah nunggu tanda. Saudara tahu apa yang saya alami adalah hari demi hari itu saya itu hidup seperti ikan diangkat dari air, megap-megap gitu. Ya jadi kayak betul-betul nggak nafas, kayak betul-betul tersesak gitu loh. Akhirnya Roh Kudus tuh berkata itu kalau nggak salah itu menunjukkan tuh secara filosofinya gini ya. Kalau misalnya opa dipakai Tuhan dengan nabrak anak seperti itu, papi sakit sembuh, kamu mau nunggu itu terjadi? Baru kamu mau memberi diri melayani Tuhan? Itu teman saya berkata, Tuhan bisa menunjukkan 1001 macam cara untuk dapat membuat kamu sadar bahwa kamu itu dipakai Tuhan gitu loh. Akhirnya saya sadar dan terbuka saudara di mana satu persatu itu mulai saya sadari. Dulu kalau saya ketemu sama orang, lihat mata orang itu gak berani karena saya orangnya minder. Tiba-tiba sekarang bisa berani begitu. Terus teman-teman SMA saya itu suka bully saya. Saya ini adalah korban bully dari teman-teman SMA gitu. Tapi sekarang mereka semua terheran-heran, loh kok bisa. Malah ada di antara grup SMA itu berkata, bisa ada ini bantu doakan saya. Kenapa? Ini ada sakit ini, masih muda sudah cancer. Saudara. Terus malah mereka minta bantuan, minta tolong gitu. Berarti kan ada sebuah perbedaan yang mereka lihat yang tidak saya lihat gitu. Jadi maksud saya adalah kita harus ngalami Tuhan secara pribadi. Orang tua ngalami, puji Tuhan. Tapi Anda dan saya, kita semua harus ngalami Tuhan secara pribadi. Amin. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Yang kedua adalah setelah mengalami Tuhan secara pribadi, saya selesaikan di sini adalah menerima panggilan Tuhan secara pribadi. Itu. Jadi yang panggilan Tuhan tadi dan mengalami Tuhan, dua hal inilah yang sangat perlu kita miliki dalam hidup kita sebagai anak hamba Tuhan. Karena saya percaya nanti kalau mereka tidak ada, orang tua sudah pulang ke rumah Bapak, ya pindah tempat, tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Kita sendiri berjalan bersama dengan siapa? Ya Tuhan sendiri. Berarti kan sejak kita masih muda, kita mesti betul-betul ngalami dan terima panggilan Tuhan. Karena saya percaya dua hal itulah yang akan membuat kita semua memiliki fondasi kuat untuk berdiri di atasnya dan melanjutkan karya Tuhan yang spektakuler. Amin. Ayo tepuk tangan meriah lagi bagi Yesus. Ayatnya sudah ya, nanti 2 Timotius 1 ayat 9. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami ada di sini sebagai anak-anak muda yang percaya Tuhan punya masa depan yang cerah. Tuhan punya panggilan atas kehidupan kami. Dan di mana kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada menetapkan langkah-langkah kami. Engkau memiliki rancangan yang sempurna buat kami semua. Kami ada di dunia ini, kami ada di kota Surabaya ini. Ada satu purpose dari Tuhan yang sangat nyata. Dan sekarang kami ada di sini Bapak, mau mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami mau hidup di dalam panggilan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu di luar dari jalur Tuhan itu akan berat
tersiksa dan terseok-seok. Tapi di dalam jalannya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan sampai ke destiny yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang ada di sini Bapa. Sebagai generasi muda, kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami, membawa kami semua untuk menerima yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami diurapi, kami memiliki talenta, kami memiliki karunia Kristus, dan kami akan pergunakan itu semua terus untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMasiah, bless you. Kita semua anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sama-sama kita mau sorak pujian buat Yesus Tuhan kita. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebat, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebat, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil
ibadah ini adalah ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang luar biasa, buat Filemon, buat Pastor Billy. Kami adalah anak-anak yang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Sekali lagi bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau kami sampai detik ini ada bersama dengan teman-teman keluarga dan kami memuji menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur Bapak, Kau curahkan berkat-Mu. Kami percaya bahwa kami menerima semua yang terbaik, anugerah yang sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupan kami, dan roh kebenaran itu tinggal dan bekerja di dalam kami. Biar roh kebenaran itu yang akan terus membawa kami kepada seluruh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diselamatkan, diberkati, dipakai Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus